Pemerintah mengkaji rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pendalaman dan penelitian terkait rencana tersebut akan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Meskipun belum ada rencana resmi terkait pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun kajian akan dilakukan yang dipimpin Bappenas. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan memerlukan penelitian mendalam. Pasti Bappenas ya, nanti pasti Bappenas yang lead ya, dan tentu saja kan semuanya butuh studi yang mendalam. Menurut informasi dari Kepala Balitbang Kemendagri, Presiden Joko Widodo mengutarakan rencana pemindahan saat kunjungan kerja pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Desember 2016 silam. Kota Palangkaraya dikemukakan menjadi calon ibu kota sejak era kepresidenan Soekarno. Ada berbagai alasan memilih kota Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan. Namun pada intinya adalah memunculkan pusat pertumbuhan baru dan langkah meniti anak tangga menuju kawasan Indonesia Timur yang lebih maju. Tim Liputan Metro TV. Perpindahan pusat pemerintahan juga pernah terjadi di tingkat daerah saat terpisah dari Provinsi Maluku pada tahun 1999. Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate. Namun tahun 2007 pusat pemerintahan Maluku Utara berpindah ke Sofifi yang berada di Pulau Halmahera. Seiring dengan perkembangan waktu, Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Gubernur Taib Armain kembali memindahkan pusat ibu kota dari Ternate ke Sofifi 2007. Pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara terbilang unik. Seluruh pegawai negeri sipil langsung beramai-ramai menuju pelabuhan Penyeberangan untuk menaiki angkutan transportasi laut seperti speedboat dan kapal feri untuk menuju ke Sofifi. Pemindahan ibu kota ini didukung oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengunjungi kota Ternate untuk melihat kondisi infrastruktur yang ada di Maluku Utara. Sofifi hingga saat ini masih berstatus Kecamatan Oba Utara yang ada di kota Tidore Kepulauan. Pemirsa, lalu apa saja menjadi syarat untuk melihat sebuah lokasi layak menjadi ibu kota negara hingga muncul ide untuk memindahkan sebuah ibu kota negara seperti yang sempat diwacanakan oleh pemerintah Indonesia? Berikut pemaparan rekan Rifai Pamone. Ya, Fitri dan Andini, tidak hanya pada era Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala kemudian perbincangan tentang wacana dan juga rencana untuk pemindahan ibu kota negara di DKI Jakarta ke salah satu lokasi atau wilayah di Indonesia. Namun perbincangan ini sudah ada sejak era Presiden pertama Soekarno, lalu kemudian juga di era Soeharto, bahkan masuk ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum sampai kepada apa saja syarat yang kemudian sudah diteliti oleh sejumlah peneliti dan juga ahli demografi di Indonesia tentang pemindahan salah satu ibu kota ke wilayah yang lainnya, kita akan melihat terlebih dahulu pendapat yang kemudian mengkerucut dari sejumlah petinggi di negeri ini dalam beberapa tahun terakhir berbincang tentang rencana memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke titik lainnya seperti yang tadi disebutkan, ada Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Usulan atau pendapat utama yang kemudian menjadi arus utama ada tiga hal. Yang pertama adalah memindahkan secara keseluruhan ibu kota negara secara resmi, yaitu memindahkan Jakarta ke salah satu wilayah di Indonesia. Lalu pendapat yang kedua adalah sekedar memisahkan ibu kota yang secara resmi, dalam hal ini Jakarta, kemudian untuk urusan pemerintahan administratifnya akan dipindahkan ke salah satu wilayah yang mungkin tidak terlalu jauh jaraknya dari Jakarta. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang terakhir adalah tidak memindahkan sama sekali ibu kota negara, tetap di Jakarta, dan ini akan terus dibahas tentunya dalam beberapa tahun ke depan sekaligus mempersiapkan wilayah yang paling tepat sesuai dengan infrastruktur dan sumber daya alamnya sebagai ibu kota negara. Dan saatnya kita melihat apa saja yang menjadi syarat. Ini adalah salah satu hasil penelitian dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ada setidaknya 6 hal yang menjadi syarat utamanya, yaitu salah satunya adalah kota atau ibu kota negara harus memiliki koneksi atau berjaringan dengan pusat aktivitas politik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kepadatan penduduk dinilai relatif rendah, dan beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah Pulau Kalimantan dinilai sangat tepat untuk menjadi ibu kota negara. Apabila kita lihat di syarat yang ketiga, ini juga cukup menarik, adalah melihat bahwa secara resmi bisa secara berkala untuk melihat adanya permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah bencana alam dan juga
bencana kemanusiaan itu tidak terjadi. Kalau kita melihat wilayah Kalimantan, karena memang terpisah dari banyak sekali secara konvergen, masalah tektonik dan juga vulkanik tentunya menjadi posisi yang tepat untuk menjadi ibu kota negara. Namun kita masih melihat 3 syarat yang berikutnya. Kita akan lihat grafis ini menunjukkan bahwa ada sebuah perspektif untuk melihat pertahanan dan ketahanan sebuah wilayah ini bisa menjadi aman. Dan itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah melihat adanya resiko dari instabilitas ekonomi, sosial, dan politik di salah satu wilayah yang akan dituju sebagai ibu kota negara ini juga sangat minim resikonya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan dari sumber daya alam dan juga lingkungan yang harusnya memadai, dan sehingga ekspansi pembangunan nanti di wilayah tersebut bisa sangat maju. Nah, saatnya saya menunjukkan kepada pemirsa dan juga Andini dan Fitri tentunya peta wilayah Kalimantan yang paling banyak disebut oleh sejumlah peneliti demografi paling tepat menjadi wilayah ibu kota negara Republik Indonesia. Bisa kita lihat di sana hampir seluruh wilayah provinsi Kalimantan, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga ke Kalimantan Tengah. Ada Palangkaraya di sana, lalu ada Kota Merdeka, ada Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Balikpapan juga disebutkan di sana. Ada salah satu kota juga yang berada di wilayah Pontianak, disebut-sebut sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang paling subur dan dekat dengan wilayah Selat Malaka, kemudian juga di wilayah Balikpapan Samarinda dekat dengan wilayah Selat Sulawesi, sehingga menjadi poros utama untuk pembangunan di sebuah wilayah ibu kota negara. Dari wilayah Pulau Kalimantan ini menjadi salah satu pendapat bahwa akan memindahkan secara keseluruhan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan. Lalu bagaimana dengan opsi yang kedua atau pendapat utama yang kedua yang menyebutkan hanya sekedar memisahkan wilayah administratif? Peta berikutnya akan menunjukkan wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Di sini akan terlihat bahwa di pendapat kedua hanya sekedar memisahkan wilayah pemerintahan administratifnya. Apabila ibu kota secara resmi tetap berada di Jakarta, pemerintahan administratif atau perkantoran, kementerian nantinya bisa berada di beberapa wilayah lainnya. Seperti di Jawa Barat ada titik wilayah Jonggol di sana. Ini sudah sempat dibicarakan sejak zaman Presiden Soeharto, yang berjarak hanya sekitar 40 km di wilayah Tenggara Jakarta. Kemudian ada wilayah Karawang masih di Jawa Barat, dan juga agak jauh sedikit di Kertajati, itu berjarak sekitar 120 hingga 150 km dari Jakarta. Kita bergeser ke wilayah Lebak, Banten. Di sana ada wilayah Maja. Ini dipilih karena sebagian besar tanah di sana adalah milik negara. Kemudian satu lagi yang menjadi salah satu titik yang paling sering disebut di era Presiden Joko Widodo adalah di wilayah Teluk Jakarta. Di sana nanti ada pembangunan atau rencana pembangunan pulau-pulau reklamasi. Salah satu kota yang menjadi pusatnya direncanakan, dalam tanda kutip begitu, untuk menjadi pusat administratif dari ibu kota negara Jakarta. Saya akan tunjukkan informasi terakhir dalam grafis hari ini, Fitri dan Andini. Ini adalah contoh negara-negara di dunia yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya. Kita mulai dari Rusia. Di situ terlihat bahwa di tahun 1712 pada saat itu kota Moskow sudah menjadi ibu kota negara Rusia, kemudian sempat dipindahkan ke kota Saint Petersburg. Lalu kembali lagi di sekitar tahun 1918 dari kota Saint Petersburg ini menuju ke kota Moskow. Itu seluruhnya berjalan sangat lancar. Kemudian di Brazil kita ketahui pada sebelum tahun 1961 kota Rio de Janeiro menjadi ibu kota negara, kemudian berpindah saat ini sejak tahun 1961 setelah dibangun sejak tahun 1956 hingga tahun 1960, dan berhasil menjadi contoh bagi negara-negara lain yang berencana untuk memindahkan ibu kota negaranya, berhasil membangun di kota Brasilia. Saya punya satu informasi lagi, di grafis terakhir akan menunjukkan dua negara lainnya, dua negara yang kemudian baik, saya akan contohkan juga bahwa seperti di Malaysia, negara tetangga kita ini menjadi salah satu negara yang berhasil memisahkan dua kotanya untuk menjadi ibu kota negara secara resmi, yaitu di Kuala Lumpur, dan ibu kota pemerintahan administratifnya berada di Putrajaya. Demikian Fitri dan Andini. Ya, baik, terima kasih Rifai Pamone dengan pemaparannya. Kita akan bahas lebih lanjut berapa kajian yang telah dilakukan untuk memindahkan ibu kota negara. Informasi dan dialognya kami hadirkan sesaat lagi.
Presiden Joko Widodo apakah masih wacana atau sudah rencana? Ya, seperti apa kajiannya? Kita akan bertanya langsung dengan M. Jahansyah Siregar, Ketua Tim Visi Indonesia 2033. Selamat malam Pak Jahansyah. Mengenai pemindahan ibu kota, kalau kita lihat Malaysia sudah memindahkan ibu kotanya sejak tahun 1999 lalu dan Myanmar juga sudah melakukannya di tahun 2005 maksud kami. Tapi Indonesia kenapa sampai saat ini baru bisa sekedar wacana yang timbul tenggelam? Ya, selamat malam. Ya, Indonesia memang masih terpusat pada pertumbuhan kota di Jakarta ya, Jabodetabek. Oleh karena itulah kita melihat permasalahan Jakarta dan Jabodetabek ini begitu berat ya, karena memang belum terrealisasi ya rencana-rencana yang sudah pernah ada dahulu ya sejak zaman Orde Lama ya, untuk memindahkan atau membangun ibu kota baru NKRI ya di daerah lain di luar Pulau Jawa. Nah, sekarang lah di pemerintahan yang lalu ya sudah muncul satu wacana, satu kajian ya yang ya lebih banyak karena alasan ini ya, why-nya ya, latar belakangnya karena memang masalah-masalah di Pulau Jawa yang semakin berat ya, dan juga di Jabodetabek ya, kemacetan, banjir, masalah permukiman kumuh ya, yang sepertinya belum ada solusinya sampai sekarang. Nah, wacana pemindahan ibu kota ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lebih memudahkan menata Jabodetabek ya, mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah melewati ambang daya dukungnya begitu ya. Ya Pak Jahansyah, kalau dilihat ini saya baca website Anda ini dari 2011 sudah mulai ada pembicaraannya soal ini begitu. Kenapa 2033 idealnya untuk bisa melakukan ini? Oh iya, ini kita membentuk tim visi Indonesia 2033, beberapa dosen dari UI, dari ITB, dari Unbrau, ya, dan seorang pegiat LSM. Kita menyusun satu rencana visi Indonesia pada tahun 2033, ya, di mana penataan kota sudah lebih baik. Ya, ibu kota negara tidak lagi memiliki masalah yang berat ya, seperti masalah banjir, kemacetan, permukiman kumuh ya. Kemudian masalah pertanian, kita juga menyoroti masalah perikanan. Nah, jadi kita menyusun satu visi ya, bagaimana Indonesia pada tahun 2033 nanti. Jadi bukan tahun 2033 pemindahan ibu kotanya, tapi tahun 2033 itu penataan kota-kota di Indonesia itu sudah relatif baik ya. Jadi idealnya kapan untuk pindahnya nih Pak? Ya secepatnya, disusun rencananya, komitmen pemerintah ya, dan berbagai instrumen untuk mendukung itu gitu. Ya Pak Jahansyah, sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota? Faktor utamanya apakah memang rencana dan kajian yang mendalam dan sustainable atau justru keberanian dari pemimpinnya itu sendiri? Nah itu dia, jadi keberanian inilah ya yang memang ditunggu oleh masyarakat ya. Ini yang harus dibangun, artinya satu kesepakatan bersama ya antar elemen bangsa ini. Jadi sebelum kita berbicara kriteria, itu kan sudah bicara teknis how ya. Kita bicara why-nya dulu. Ya, kenapa diperlukan itu ya. Nah, nanti di situ akan kita diskusikan masalah Pulau Jawa ya. Di liputan media nasional kemarin 2 hari yang lalu itu sudah dibahas bagaimana krisis lingkungan yang sangat masif di Pulau Jawa ya, dengan 7% luas wilayah Indonesia dia dihuni oleh sekitar hampir 60% ya penduduk Indonesia. Kemudian mengapa juga kita bicara masalah penataan Jabodetabek, juga bagaimana pembangunan Indonesia Timur ya, membangun Kalimantan ya, dan membangun Indonesia masa depan. Nah, jika kesepakatan ini ataupun alasan-alasan ini sudah disepakati ya, saya pikir kepala negara ya, juga perwakilan rakyat itu memiliki satu kesamaan sikap ya. Kemudian disusunlah landasan peraturannya ya, undang-undangnya, diperlukan sebuah undang-undang karena undang-undang yang sekarang ada itu Undang-Undang 2007 ya, nomor 29 tahun 2007 mengenai
daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, ini diperlukan satu undang-undang baru. Nah, tentu ini perlu kerjasama pemerintah dengan perwakilan rakyat. Ya, jadi ini intinya adalah kesepakatan masyarakat Indonesia gitu ya. Ya, Pak Jahansyah, tapi kan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu. Sebenarnya apakah berapa biaya yang dibutuhkan? Kalau misalnya memang ini harus direalisasikan begitu, bayangannya berapa biayanya? Iya, ini masalah biaya ini tidak masalah. Ini kan masalah teknis, teknokratis ya. Kita jangan membayangkan pembangunan ibu kota baru itu seperti sebuah proyek tersendiri ya. Jangan pakai pola pikir manajemen konstruksi ataupun tender-tender saja begitu ya. Nah, misalnya saja dengan kita memadukan anggaran infrastruktur dari berbagai lembaga dan kementerian, itu setiap tahun kita alokasikan saja 20 triliun ya, lebih kurang, itu selama 10 tahun konsisten terus dikembangkan, itu sudah sangat memadai untuk menyediakan satu kawasan baru, bukan hanya ibu kota baru ya, tapi satu area baru, pusat pertumbuhan baru ya, dengan nilai kawasan yang semakin meningkat begitu. Jadi sangat memungkinkan. Ya. Itu 20 triliun setahun itu lebih kurang 10% saja dari anggaran infrastruktur. Pak Jen, kalau misalnya keadaannya misalnya seperti Malaysia gitu, tidak jauh dari Kuala Lumpur, yang di Putrajaya itu masih berada dalam area Kuala Lumpur juga gitu, itu ideal atau tidak? Atau harus memang dipindahkan lebih jauh? Ya, kalau di sekitar Jakarta justru menambah masalah Jabodetabek dan memperberat masalah Jakarta. Masalah Jakarta itu kan kesuburannya yang sangat tinggi, dia bisa ditanami berkali-kali selama setahun. Kemudian isu konversi guna lahan dari pertanian ke pembangunan kota, permukiman, kan itu masalahnya. Kalau itu kita pindahkan di sekitar Jakarta, ya justru memperberat masalah. Makanya tadi saya katakan latar belakang, ya, why-nya itu harus disepakati dulu, ya, bukan hanya sekedar ingin mau bangun ibu kota baru gitu. Ya, artinya menurut Anda sejauh ini apakah kemudian pemindahan ibu kota di luar DKI Jakarta apakah sekedar wacana tanpa rencana, atau Anda menilai wacana ini sudah ada komitmennya? Komitmennya saya perhatikan memang masih belum kuat ya. Ini masih lempar-melempar wacana. Pemerintah melempar dulu ke masyarakat. Seperti pemerintahan yang lalu sudah ada statement dari Presiden ya, namun tidak ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan yang strategis ya. Nah, menurut saya perencanaan itu adalah satu langkah yang akan mengikuti, bukan dimulai ya. Tahap perencanaan awal itu kajiannya sedikit saja saya pikir ya, kemudian diikuti dengan komitmen ya. Ketika ada komitmen, ada keberanian dari pimpinan negara, itu kajian untuk lebih menyempurnakan itu akan mengikuti. Jadi ini bukan masalah teknokratik, lebih kepada masalah keputusan politik. Oke, baik, terima kasih Pak Jahansyah Siregar, Ketua Tim Visi Indonesia 2033 telah bergabung berbincang bersama kami dalam